warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bertemu lagi pada pendampingan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang proses pembelajaran Ibu selama bulan kedua. Kita mulai dari proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian kedua, menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Ketiga, menerapkan pembelajaran sesuai dengan budaya lokal yang diperkuat dengan adanya karakter di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian kan Ibu sudah melakukan proses pembelajaran, kemudian menerapkan KHD. Kira-kira rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya bagaimana itu tindak lanjutnya dari pendampingan sebelumnya? Kendala yang dihadapi pada masa pandemi tentang pembelajaran daring yang kurang optimal ya Bu, sehingga tindak lanjutnya yaitu mengadakan pembelajaran luring sesuai kesepakatan dengan siswa. Kemudian capaian apa yang Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Pencapaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini yaitu alhamdulillah murid sudah bisa berinteraksi dengan baik dengan penyampaian pendapatnya setiap pembelajaran berlangsung. Kemudian anak-anak juga merasa senang dengan diterapkannya Merdeka Belajar. Kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Iya, jadi anak-anak sudah merasa senang Ibu ya, istilahnya di sini capaian tak sudah sesuai dengan yang kita harapkan, apalagi kendala kemarin sudah kita maksimalkan, lebih berkurang kendalanya. Ya, alhamdulillah. Iya, kita Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan saya yang kedua di sekolah Ibu. Iya. Berkenaan dengan saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Musdalifah. Iya. Hari ini saya mau berdialog sama Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan tentang Ibu IPA selama prosesnya dalam PJP 2 bulan ini. Iya. Pertanyaan pertama, kira-kira aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu IPA selama mengikuti program guru penggerak ini. Apa yang dilakukan Ibu IPA? Ya, selama Ibu Musdalifah mengikuti CGP atau calon guru penggerak, dalam mengikuti program guru penggerak di sini, dia melakukan pembelajaran dengan dia menerapkan Merdeka Belajar yang sekarang ini yang mungkin Lagi tren. Iya, lagi tren. Atau dia dalam artian dia mengedepankan kebutuhan siswa dalam pembelajaran, baik dalam menyediakan media pada saat proses pembelajaran, serta bagaimana strategi ataupun strategi dalam pembelajaran. Atau saya lihat juga biasanya dia melakukan kesepakatan pada siswa saat mau proses pembelajaran. Apakah Ibu melihat ada perubahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu IPA? Banyak ya? Iya, alhamdulillah dengan mengikuti CGP ini saya lihat Ibu Musdalifah alhamdulillah ada banyak perubahan. Ibu mengatakan iya bahwa ada perubahan di dalam kelas. Jadi kira-kira perubahan Ibu IPA dalam kelas itu, dalam pembelajaran itu seperti apa Ibu? Kalau
perubahan terhadap Ibu Musdalifah selama mengikuti CGP ini sekitar 75%. Iya. Terus Ibu Musdalifah juga sudah menerapkan pembelajaran merdeka atau merdeka belajar yang berpusat pada siswa. Terus juga dia telah membentuk profil Pancasila kepada siswanya. Iya. Terus apa yang kemudian apalagi Bu, ada perubahan dari IPA yang Ibu lihat? Perubahan yang Ibu lihat dari IPA selain dari siswa, bagaimana dengan teman sejawatnya, apa yang Ibu lihat? Kalau saya lihat juga Ibu Musdalifah selama 2 bulan terakhir ini, Ibu Musdalifah telah berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu harapkan dari IPA ke depannya? Apa yang perlu ditingkatkan sama IPA ke depannya? Kami mengharapkan kepada Ibu Musdalifah setelah 9 bulan ke depan tetap berkolaborasi dengan temannya, artinya tetap mempertahankan atau bisa meningkatkan dengan teman-teman sejawat. Terus yang kedua, kami mengharapkan kepada Ibu Musdalifah juga agar dapat memotivasi kepada teman-teman sejawat, sehingga dia juga dapat nantinya jika masih ada program CGP nanti ini bisa teman-teman mengikuti program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Nurah Abdul Qadir. Saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Musdalifah. Pada kedatangan saya ini pendampingan 1 terhadap Ibu Musdalifah. Kemudian dalam pendampingan 1 ini tujuannya saya harus meminta feedback dari rekan sejawat mengenai Ibu Musdalifah selama ini. Ibu namanya siapa? Saya nama Ibu Fatimah, guru kelas 5. Ibu namanya Ibu Fatimah, guru kelas 5. Ibu Fatimah, bagaimana tanggapan Ibu tentang aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu IPA? Saya sih melihat banyak perubahan yang terjadi kepada teman sesudah masuk di CGP ini, terutama Ibu Musdalifah. Salah satunya dalam pembelajaran dia lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Tapi itu Ibu lihat ya. Kemudian bagaimana melihat Ibu Fatimah melihat Ibu IPA perubahannya selama mengikuti dalam berupaya ini? Ya, kalau menurut saya banyak sekali yang perubahan terjadi pada Ibu. Saya melihat dia sebelum pembelajaran masih monoton begitu cara pembelajarannya, tapi setelah dia masuk di CGP dia sudah menggunakan cara konvensional, yaitu siswa lebih aktif daripada gurunya, dan saya lihat ini Ibu IPA lebih mengedepankan kebutuhan siswa, yang artinya siswa lebih aktif dibandingkan daripada dalam pembelajaran tersebut. Artinya Ibu IPA sudah melakukan pembelajaran berpusat pada siswa. Iya. Ya seperti itu. Iya. Ya, kalau menurut Ibu kira-kira inspirasi atau motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh IPA, apakah dia bisa Ibu ambil? Apakah Ibu terinspirasi dan termotivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh IPA? Iya. Setelah saya melihat beberapa kali, artinya saya juga termotivasi. Artinya mungkinlah nanti ke depannya mudah-mudahan bisa juga ikut ke dalam karena yang saya lihat dan saya perhatikan, meskipun banyak tugas CGP yang
tetapi masih mengedepankan tugas utamanya, dan saya juga memotivasi untuk bisa masuk di CGP itu. Ya. Oh iya Bu, untuk masuk CGP ada nanti sektor sumber bisa Ibu dapat. Iya. Angkatan 6 untuk wilayah Pangkep. Yang sektor sumber coba-coba kita buka SIM KDP di situ. Kita coba cek SIM penggerak siapa tahu ada panggilan. Iya, Nanti kita kembali nanti yang mana dia jadi calon guru penggerak. Saya tanda. iya. Karena saya lihat ini selama ibu teman saya Ibu Musdalifah ikut CGP ini, alhamdulillah saya lihat banyak perubahan yang terjadi pada siswa. Kira-kira berapa perubahan dari siswa itu Bu? Berapa peningkatannya? Dari siswa sendiri kita Ibu lihat. Hampir 90% lah. 90% peningkatan. Iya, peningkatan dari sebelum dia belum ikut di CGP. Setelah mengikuti CGP ini, alhamdulillah kayaknya anak-anak antusias untuk belajar, dan keaktifannya siswa itu lebih dominan dibandingkan sebelumnya. Oh iya, 90% ya? Iya, 90% ke atas lah. Mantap sekali berarti Bu Ipa, karena Iya, bisa berubah siswa dari tidak, maksudnya sama sekali kurang aktif menjadi aktif. Iya. 90% kenaikannya. Ya, 90%. Tidak baiknya lah dikatakan bahwa 100% lah, Ya, tapi artinya perubahan besar lah yang terjadi setelah ibu teman saya ini yang ikut CGP. Dan saya juga termotivasi untuk ikut. Mudah-mudahan nanti artinya nanti ada sesi yang berikutnya dan bisa juga itu. kami tunggu Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurhania Bukadir. Saya temannya Ibu Musdalifah. Ibu posisinya sekarang sebagai pengajar praktisnya Ibu IPA. Nah, hari ini saya mau meminta beberapa feedback untuk Ibu IPA selama mengajar di kelas, ya. Oh iya, saya mau kenalan dulu. Ini namanya siapa? Nur Intan, dipanggil Intan. Kalau ini namanya? Siti Nurhatifah. Oh, dipanggil Siti. Oke. Saya mau bertanya dulu sama Intan. Intan, selama ini Ibu IPA bagaimana memposisikan dirinya Intan di dalam kelas atau di luar kelas? Pembelajaran lebih aktif memberikan keleluasan kepada kami selaku murid dalam hal pembelajaran. Oh, seperti itu ya. Jadi kemudian kalau Siti sendiri bagaimana Siti rasakan, adakah perubahan interaksi antara Ibu IPA dengan Siti di kelas? Ya, karena ibu selalu mempersiapkan apa yang mau disembunyikan. Oh, seperti itu ya. Kalau Intan, selama proses pembelajaran di kelas, apa yang sudah dilakukan Ibu IPA? Membuat kesepakatan kelas dan berdoa sebelum belajar. Lalu menuntut kami untuk dapat mengembangkan potensi dan bakat yang kami berdasarkan kodrat alam. Jadi Ibu IPA ini selalu membuat kesepakatan belajar, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian memposisikan murid sesuai kodratnya, ya seperti itu ya. Kemudian bagaimana perasaannya Siti terhadap Ibu IPA di dalam pembelajaran di kelas? Saya merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan ibu guru selama mengikuti PP dan selalu menganggapkan kami sebagai penulis. Oh, iya, bagus ya, berarti hebat Ibu IPA ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Ibu, kira-kira apa harapannya Intan sama Siti sama kepada Ibu IPA ke depannya? Harapannya agar ibu selalu terus berusaha membimbing dan menuntun potensi yang kami miliki sehingga kami semua dapat mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih kreatif, aktif, dan baik. Nah, kalau Siti sendiri ada mau ditambahkan mungkin dari Intan? Menyenangkan, mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kami bisa lebih aktif belajar di sekolah. Terima kasih. Nak.
terima kasih. Ini itu harapannya buat Ibu IPA semoga terwujud. Dan terima kasih telah menerima Ibu di sini. Tidak apa-apa ya, saya minta beberapa feedback tentang Ibu IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita berikutnya ini diskusi 1.5 tentang tantangan penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2. Nah, di sini kita akan berikutnya ini umpan balik dari teman sejawat tentang penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 yang dilakukan. Pertama, apa pendapat rekan sejawat Ibu ketika Ibu meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran di kelas? Pendapat saya yaitu mereka memberikan motivasi, dukungan serta mau berkolaborasi agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta merdeka belajar untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Tadi itu dicontohkan sama Ibu Fatimah. Yang tadi namanya Ibu Fatimah, rekan sejawat. Meminta pendapat, saran, serta masukan yang dapat dijadikan semangat untuk lebih baik dan tetap bertahan di CGP ini. Ini bagaimana perasaan Ibu IPA mendapatkan umpan balik dari Ibu Fatimah yang katanya Ibu itu melakukan peningkatan besar, utamanya di murid, 90% meningkatnya murid, keaktifannya, kemampuan belajarnya. Itu bagaimana pendapat perasaan Ibu dikatakan demikian, 90% peningkatan yang Ibu lakukan di kelas? Ya, alhamdulillah dengan memberikan 90% itu dengan adanya motivasi kepada teman sejawat akan lebih baik lagi cara pembelajaran yang diberikan, dan ya ada yang belum sampai situ, mudah-mudahan berikutnya dapat lagi lebih ditingkatkan lagi supaya pembelajaran ini dapat lagi meningkat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana Ibu merespon umpan balik yang Ibu terima dari Ibu Fatimah tadi? Saya selalu menerima masukan dan saran serta komentar baik bersifat positif maupun negatif sebagai acuan untuk lebih memperbaiki diri ke depannya. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang kebermanfaatan merefleksi proses pendampingan. Nah, kali ini kita akan membahas umpan balik dari muridnya Ibu IPA tentang aksi nyata yang Ibu IPA lakukan. Pertama, bagaimana Ibu memposisikan murid dalam proses pembelajaran? Saya memposisikan murid saya dalam pembelajaran, yaitu murid sebagai pusat pembelajaran dalam merdeka belajar, karena murid tersebut sebagai aset utama dalam pembelajaran. Kemudian perubahan apa yang Ibu lakukan, rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Saya rasakan yaitu berinteraksi dengan murid sangat menyenangkan, karena mereka sebelum menjadi CGP interaksi dengan murid tidak terlalu dekat, apalagi sekarang ini di musim pandemi ini kita jarang bertemu dengan murid, sehingga saling keakraban dengan murid sangat nampak. Apa saja upaya yang Ibu lakukan untuk mengembangkan cita rasa karsa dari murid Ibu? Yang pertama yaitu membangun kerjasama dan keakraban kepada murid, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman serta menyenangkan. Kemudian kedua, memberikan pembelajaran sesuai bakat dan minat pada murid. Dan ketiga, memberikan bimbingan terhadap karya yang mereka buat. Bagaimana respon murid Ibu pada saat Ibu meminta pendapat atau umpan balik dari anak tersebut?
terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan apa yang Ibu sudah lakukan sesuai dengan pemikiran KHD. Yang pertama itu sangat antusias, lebih bersemangat dalam belajar, dan siswa lebih meningkatkan minat dalam belajar. Kemudian kedua, memerdekakan siswa dalam pembelajaran. Tiga, menerapkan pembelajaran yang membentuk profil pelajar Pancasila. Bagaimana Ibu merespon umpan balik dari murid, dan tadi murid katakan itu bahwa kamu itu setelah ini 2 bulan ini di Ismayanto mengikuti proses guru penggerak, menurut murid tak 2 bulan terakhir ini lebih aktif cara tak mengajar, kemudian anak-anak juga lebih kreatif, lebih meningkatkan keinginan untuk belajar, itu katanya. Saya tak tahu bagaimana tanggapan Ibu mendengar responnya mereka seperti itu. Mendengar respon siswa saya itu, perasaan saya sangat senang ketika apa yang saya berikan kepada murid saya mendapatkan respon positif, dan respon negatif sebagai perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya dengan respon yang diberikan kepada siswa saya dapat lebih baik lagi. Sebenarnya yang disampaikan anak-anak itu positif semua. Berarti memang Ibu berhasil menerapkan profil pelajar Pancasila di kelasnya. Kemudian Ibu sudah meningkatkan nilai-nilai sebagai guru penggerak. Ibu sudah terapkan peranan Ibu yang sebenarnya. Di kelas juga anak memang sangat suka sama Ibu. Kemudian hal apa yang atau tindak lanjut apa yang Ibu lakukan nanti dari pembelajaran tersebut? Yang memperoleh itu mengenai respon positif siswa saya tentang pengembangan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ya, jadi mungkin Ibu perlu mengembangkan hal itu supaya nanti lebih menarik lagi. Cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya instrumen 17 mengenai refleksi proses pendampingan. Sekarang ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut proses pendampingan. Apa hal yang menarik dari Ibu Musdalifah dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Yang paling menarik yang saya dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, bahwa selama pendampingan selalu memberikan motivasi, arahan, dan memberikan semangat untuk terus melakukan perubahan di sekolah sesuai visi yang telah dirancang. Kemudian selain juga karena PP pendamping selalu memberikan dorongan ke arah yang lebih baik, juga terjalin keakraban di antara CDP dan PP sehingga interaksi pendamping berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bu. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya nanti ini? Hal yang baik yang saya dapatkan yaitu suasana keakraban di antara PP dan CGP, serta memberikan motivasi dan dukungan ke arah yang lebih baik, dan hal-hal yang perlu diperbaiki pada pendampingan selanjutnya itu lebih memberikan bimbingan dan arahan untuk aksi nyata serta arahan dalam pelaksanaan aksi nyata mereka. Insya Allah ya, nanti kita berusaha. Saya berusaha melakukan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita bertemu di Lokakarya 1-2, dan nanti akan berulang lagi pendampingan berikutnya di bulan depan, di bulan Oktober nanti, akhir bulan Oktober. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada